Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, selama ini saya tuh cukup sering mengajak Bunda ngobrol tentang perselingkuhan suami ya. Dan selama itu pula kita sering membahas tentang pelakor-pelakor tipe nekat, yang mana dia ini orang yang gak tahu diri dan bahkan sengaja mendedikasikan hidupnya untuk menjadi parasit di rumah tangga orang. Baik, di edisi kali ini saya ingin mengajak Bunda untuk melihat kasus yang dialami oleh sahabat kita. Ya, seorang klien saya yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan namanya ya Bun, untuk menjaga privasi beliau. Nah, klien saya ini diselingkuhi suaminya sudah berkali-kali dengan banyak wanita. Dan anehnya, setiap kali suaminya melancarkan aksi perselingkuhannya, klien saya ini nggak bisa berkutik apa-apa. Mau negur, tapi rasanya kayak nggak bisa ngomong. Pengen marah, tapi nggak punya daya. Mau melarang, tapi rasanya tuh nggak punya kuasa. Akhirnya, klien saya ini hanya bisa diam sambil meneteskan air mata. Ya, yang bikin saya cukup heran di sini adalah wanita-wanita selingkuhan suami klien saya ini dengan sukarela menikmati perannya sebagai teman kencan si suami secara bergantian. Baru-baru ini klien saya memergoki suaminya di kamar sendirian ya, bersila dan berkomat kamit sambil mengelus-ngelus cincin batu akik yang biasa dia pakai di jarinya. Ya, beliau langsung curiga dan merasa bahwa ada yang gak beres dengan suaminya. Nah, salah seorang teman beliau yang cukup kenal dengan dunia spiritual mengatakan pada beliau bahwa cincin akik suaminya ini mengandung kodam atau semacam energi negatif tertentu untuk menguatkan aura wibawanya untuk menarik perhatian dan simpati wanita lain. Nah, setelah mendapatkan cukup informasi dari sahabatnya, klien saya ini menghubungi saya dan minta dibacakan aura rumah tangganya, terutama aura suaminya. Di sini yang saya tangkap Bun, waktu itu ya memang ada kecocokan antara warna aura suaminya dengan apa yang dikatakan oleh sahabat klien saya tadi. Artinya bisa jadi besar kemungkinan suaminya ini menggunakan energi negatif pemikat dalam benda yang dia pakai. Dalam hal ini ya, cincin akik ini. Wallahu a'lam. Dalam hal ini Bun, gejala yang dialami klien saya yang tiba-tiba menjadi lemah dan tidak berdaya untuk menghadapi perselingkuhan suaminya. Nah, ini bisa jadi pertanda yang kuat dari akibat benda keramat ini. Karena itu, beliau meminta dibantu untuk membersihkan aura negatif dalam diri suami beliau secara spiritual maupun diberikan saran-saran lahiriah supaya lebih mampu menghadapi sikap suaminya tadi. Nah, jadi hal pertama yang saya sarankan kepada beliau adalah segera mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ketika ada sumber energi negatif di dalam rumah dan dibiarkan saja tanpa mau bertakarub ya, mendekat dan meminta pertolongan kepada Allah, maka efeknya ya kita nggak akan kuat. Apalagi ketika iman kita lemah, ya jiwa kita kosong dan jauh dari mengingat Allah, yaitu pastinya energi negatif ya sangat mudah untuk merasuk dan menjalar kemana-mana. Jadi jangan heran kalau akhirnya Bunda sebagai istri akan sangat sulit dalam menegur suami Bunda. Ya, mau ngomong susah, mau melarang gak berani. Nah, kenapa? Ya, dari diri kitanya sendiri itu gak ada energi keimanan dan ketauhidan. Makanya pertama-tama saya akan berikan amalan zikir Asma Ar-Rahman untuk beliau amalkan setiap hari ya setelah selesai subuh dan sholat asar. Karena di dua waktu ini Allah itu sedang menggilirkan malaikat penjaga amal kita sehingga insya Allah itu lebih berkah. Lalu yang kedua, saya minta beliau untuk mencampurkan sedikit garam yang sudah saya bacakan ayat-ayat ruqyah dari jarak jauh melalui video call ke dalam air yang biasa dipakai mandi oleh suaminya. Tujuannya ya untuk menetralkan efek dari cincin akik tadi melalui media air dan garam. Oke, kemudian yang ketiga, saya meminta beliau untuk membacakan ayat 26 surah Ali Imran dengan niat ingin agar Allah itu mencabut energi negatif dalam diri suaminya. Nah, ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u
wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini dibaca ketika suami bunda tidur, ya, sambil membelai tangan suami yang dikenakan cincin akik tadi. Bacanya rutin setiap hari, sambil diniatkan dan dibayangkan secara jelas dan khusyuk bahwa suami beliau ini sudah bertaubat, sudah kembali sayang dan setia pada beliau. Lalu apakah hanya itu? Ya tentu, berdoa saja itu ya nggak cukup ya bun. Karena itu saya berikan beberapa tips. Nah, yang pertama, jangan menunjukkan ekspresi emosional yang berlebihan ke suami, seperti senang, sedih, marah, dan sebagainya. Karena yang saya lihat, suaminya ini adalah tipe narsistik dan manipulatif yang tidak punya empati sama sekali. Jadi kalau perasaan istri sampai kelihatan jelas, bukan empati yang didapat, ya justru istri akan semakin dipermainkan dan dimanfaatkan. Nah, lalu yang kedua, jangan takut menanggapi reaksi suami. Ya, ketika bunda harus menunjukkan sikap yang tegas di sini. Suami mau marah, mau bentak-bentak, ya, mau banting-banting barang, istri harus tetap kuat dan menunjukkan bahwa dia kuat menjaga prinsip dan tidak mudah dipengaruhi oleh trik manipulatif suaminya. Dengan 2 tips yang saya sampaikan tadi, ditambah dengan ikhtiar spiritual berupa 3 amalan yang saya berikan di awal tadi, maka insya Allah harapannya bisa sedikit membantu klien saya untuk menghadapi kasus yang beliau alami. Dan kita doakan ya bun, semoga masalah beliau ini cepat selesai dan bisa kembali harmonis. Amin. Buat bunda yang ingin mendapatkan bimbingan profesional seperti klien saya tadi, bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.